Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tripod Touch, tempatnya mampir kalau sedang bimbang. Masih bersama dengan program yang sangat bermanfaat ini, yang alhamdulillah sudah memasuki season yang ketiga. Dan saya Odi bersama dengan Ustadz kesayangan kita, Ustadz Farudin, insya Allah akan kembali menjawab problematika dan pertanyaan dari sahabat netizen semuanya. Mohon izin Ustaz, kami akan membacakan pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya seperti ini Ustaz, bagaimana hukumnya jika jualan online tapi menggunakan strategi fake order? Jadi fake order itu memasukkan orderan Ustaz. Jadi kayak kita bisa lihat di websitenya atau di sosial medianya, ada pelanggan menyampaikan terima kasih barangnya sudah diterima, barangnya sangat bagus sekali, tapi sebenarnya itu bukan pelanggan betulan Ustaz, tapi ternyata itu tipu-tipunya dari si pemilik usaha. Nah, kalau seperti ini hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mewanti-wanti ya. Jadi at-tujar humul fujar. Jadi para pedagang, para niagawan itu mereka adalah fujar. Fujar itu ya para pendosa, para penjahat. Ini memperingatkan kepada kita bahwa dunia bisnis, dunia usaha itu kalau tidak kita bentengi dengan nilai-nilai agama dan akhlak Islam itu ya bawaannya ya kita akan menggunakan segala cara untuk mempromosikan usaha dan bisnis kita ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Tapi kalau kita komitmen dan istiqomah sebagai penjual yang baik, maka insya Allah kita termasuk orang yang surganya itu tinggi ya. Jadi karena jual beli itu termasuk pekerjaan yang direkomendasikan oleh Rasulullah, tapi dengan syarat bai'un mabrur. Jadi jual beli yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang dosa atau dolim atau kebohongan itu. Untuk kasus fake order itu ya itu kan fenomena baru, fenomena kontemporer. Kalau yang ada pada zaman Nabi itu atau di Jawa Timur itu combe itu. Jadi ada tim penjualnya satu tapi orang ini nawar dengan harga tinggi, akhirnya yang bukan tim itu akhirnya ikut-ikutan beli barang itu bai'un najas, dan Rasulullah SAW melarang. Jadi mereka sebenarnya bukan pembeli, tapi mereka tim dari penjual itu dan membeli dengan begitu mudahnya padahal harganya mahal, sehingga para pembeli yang lain itu tertipu, merasa bahwa ini mungkin kualitasnya bagus sehingga harganya segitu, atau ini berarti murah karena mungkin barang itu masih langka di wilayah itu ya. Jadi ini termasuk penipuan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu melarang memperbanyak sumpah dalam jual beli, meskipun sumpahnya itu benar, karena jadi apalagi sumpahnya itu bohong, iya nggak benar ya. Jadi memperbanyak sumpah itu enggak ya. Jadi iya, jadi itu Rasulullah melarang kita itu bersumpah, apalagi sumpah yang bohong, untuk menaikkan nilai jual dari komoditi kita ya. Dan beliau menegaskan bahwa kathratul halif itu, bahwa banyak sumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi mamhat qotun lil barokah, bisa menghapuskan keberkahan. Dan ini yang patut kita sadari sebagai pengusaha atau niagawan atau bisnismen ya. Jadi sesungguhnya harta yang melimpah dan banyak kalau tidak berkah itu justru menyengsarakan kita, karena yang kita butuhkan itu keberkahan. Jadi berkah itu kan sebagian ulama mendefinisikan berkah itu pertambahan, pertumbuhan yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi berkah itu yaitu kalau kita jujur dalam usaha, insya Allah barokah
Dan dengan begitu bisnis kita akan berkembang dan bertumbuh, dan endingnya kita akan bahagia dengan bisnis yang kita lakukan, bisnis yang kita tekuni. Tapi kalau kita pakai trik atau settingan atau apa, ya mungkin dapat uang banyak. Ya seperti kasus dukun palsu itu ya, yang dia pandai mengemas usahanya itu ya dengan beli bahan-bahan kimia untuk sulap dan seterusnya itu, terus acting untuk pengobatannya, sampai satu pasien ya 20 juta itu dokter kalah nih. Jadi dokter kalah, tapi akhirnya kan ya dibongkar oleh pesulap mira itu, dan akhirnya ya stres terus opnam di rumah sakit. Ternyata ya dia sakit berobat ke dokter, bukan menyembuhkan diri sendiri dengan praktek perdukunannya itu ya. Sehingga orang akhirnya tahu, bahkan padepokannya digeruduk oleh masyarakat untuk ditutup. Jadi itu kalau tipu menipu itu ya tidak akan barokah. Jadi awalnya dapat banyak tapi enggak barokah, sehingga akhirnya bisnisnya itu jadi mati. Jadi intinya seorang pedagang itu harus jujur, dan ya contoh utamanya itu ya Rasulullah SAW. Beliau ketika membawa barang perniagaan dari Khadijah itu kan ya, beliau paling laris karena beliau jujur, ini kulaannya sekian, saya jual sekian, karena ini jarak dari Mekah ke pasar itu jauh, sehingga orang merasa ya senang karena ini wajar keuntungan yang dibanderol apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan paling laris. Akhirnya Khadijah juga sendiri tertarik, jadi tidak hanya dapat komoditi tapi dapat pemiliknya, sehingga itu yang membuat Rasulullah bisa fokus ke dakwah itu ya. Jadi beliau tahanus di Gua Hira itu karena sudah pasif income dan itu barokah dari kejujuran dalam berbisnis. Jazakallah Ustaz atas jawabannya, dan begitu ya para sahabat sekalian, Freeport jual beli harus jujur agar bisa berkah. Jadi yang namanya fake order betul-betul tidak bisa diamalkan dalam syariat Islam ini. Jangan lupa pertanyaan dan juga jawaban dari program Freeport Sekian yang ketiga bisa sahabat ikuti di Cendekia TV YouTube dan juga di Instagram Freeport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.